Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy Channel. Ya, masih berjumpa kembali dengan saya Om Silent di kesempatan morning briefing hari ini untuk tanggal 13 April 2022. Oke, sebelumnya mohon maaf kalau suaranya agak beda. Ya, nampaknya saya lagi terkena radang gitu ya, sehingga suaranya mungkin agak sedikit berbeda dan kurang nyaman. Cuman ya tetap ini saya gitu ya, bukan orang lain. Dan tanpa panjang lebar kita akan bahas morning briefing untuk IHSG besok. Singkat saja ya untuk market. Ini saya record di 14.59 ya, jadi pas market tutup. So ketika ada berita-berita lain di luar jam ini, ya maka tidak termasuk dalam analisa yang saya bahas. Ya kurang lebih market kita masih bergerak dalam dia punya wedge ya. Meskipun kemarin sempat breakout ya. Meskipun kemarin sempat di breakout. Karena seperti yang saya bilang, bukan gak mungkin atau ada beberapa kasus di mana polarizing wedge yang harusnya reversal dijebol. Nah, cuman biasanya hal tersebut jarang terjadi karena butuh benar-benar flow, entah itu dari asing, entah itu dari momentum untuk bisa nge-breakout. Dan sebenarnya terjadi ini breakout di sini. Ya, breakout di tanggal 8 gitu ya. Di hari Jumat, cuman dalam 2 hari ini ditarik lagi ke bawah. 2 kali market kita mau mau gap up ya. 2 kali gap up, naik mungkin hampir sekitar 1%, 1 hingga 2%. Cuman at the end closingan ditarik ya. Cuman at the end dibanting turun. Dan seperti yang saya informasikan atau kita bahas kemarin, bahwasanya yang turun juga hampir cukup merata ya, cukup banyak emiten-emiten yang turun di atas 3% atau bahkan ada yang kena auto reject bawah kayak gitu. Ya cuman kalau asumsi dari saya, mungkin view-nya dia akan balik ke wedge-nya atau dia akan uji middle Bollinger correction paling mentok untuk market di sekitar 7.100 7.050. Ya mungkin ini adalah jadi spot penurunan market pertama ya. Ya setelah itu kalau market masih mau still lanjut gitu ya, kalau market masih mau lanjut untuk bullish, ya dia akan kepental di sekitar area 7.100 maybe. Habis itu dia lanjut lagi. Ya ini kalau dia masih strong uptrend gitu ya. Cuman satu hal yang pasti yang harus kita perhatikan, disiplin ya. Saya selalu reminder disiplin. Trading tetap trading gitu ya. Trading tetap trading, cuman disiplin cukup tinggi karena terutama di beberapa emiten yang posisi harganya sudah cukup tinggi, itu yang rentan banget terkena correction atau sudah strong uptrend reversal. Itu sakitnya lebih berasa ya. Sakitnya lebih berasa kenapa? Karena baru reversal dari uptrend ke downtrend itu penurunannya dalam sekali gitu ya. Jadi hati-hati aja. Cuman untuk outlook market, mungkin karena udah 2 kali di shutdown marketnya ya, 2 kali saham-saham baik ini, berarti bukan gak mungkin besok ada technical rebound, terutama di emiten-emiten yang sebenarnya flow-nya bagus, cuman mungkin lokalnya buang gitu ya. Cuman mungkin lokalnya buang sehingga ya dia tercorrection ya, sehingga dia tercorrection. Oke. Ya lalu berikutnya kita akan langsung membahas saja untuk requestan ya, karena hari ini kita nggak ada trade dan sih. Kita ada cicil beberapa emiten baru, cuman kita belum ada yang cut loss juga karena beberapa ditarik gitu ya. Dan kemungkinan mungkin besok bisa sell on strength ataupun cuan tipis gitu ya. Dan ya kita masih cicil sih ya, cicil hari ini untuk TP besok. Oke, pertama langsung buka. Oh ya, BTW Goto correction ya. BTW Goto correction ya, ya wajar sih. Bahkan tadi market gap up nih gara-gara dia ditarik naik lagi. Cuman ya seperti yang saya bilang ya, kalau kita lihat ini gap up-nya gara-gara beberapa broker aja nih iseng
Cuman kalau mau kita matchin, transaksi dannya cuma di 392 394. Jadi cuma pas opening. Itulah kenapa market tadi gap up 1%. Karena gotonya naik 15%. Jadi udah tahu ya, impactnya cukup signifikan. Ya berarti kalau kita bisa bilang 1% kenaikan goto sama dengan 0,1% kenaikan IHSG. Jadi kalau goto naik 15% atau 10%, maka IHSG kita bisa ketarik 1%. Ya karena kan dia naik ke 15%. Oke, untuk buka closingan 322 masih 50-50 ya, karena to be honest dia kan overall masih downtrend. Ini mohon maaf ya, agak pilek juga nih. Memang kondisi tubuh lagi nggak fit beberapa waktu ini. Kondisinya downtrend ya, dia lagi mau coba buat higher low, dan syarat dari higher low kan dia nggak harus buat low yang lebih rendah, sehingga kalau Anda mau berspekulasi, ya ini ada range di sekitar 300, 290 sampai 300. Nah, mungkin Anda bisa spekulasi buy dengan batas stop loss di sana, karena menurut saya kalau memang Shibukani mau coba buat bisa inverted head and shoulders, ya bisa loh kalau niat. Ya dia bisa inverted nanti dengan target breakout di sekitar 400 ya untuk invertednya. Ya kan di sekitar 390 400. Cuman memang kuncinya sih nggak bisa di bawah 300. Jadi kalau Anda mau spekulasi untuk buka bisa coba ya, mungkin batas di 300 gitu ya. Lalu nextnya Nano skip lah ya, IPO kayak gini saya skip. Buat low baru terus, mirip-mirip SBMA, baut ya, sama nih dia buat low baru terus, skip. Saratoga koreksi sehat, sangat amat sehat. Tinggal kita pakai Fibonacci retrace kalau mau entry. Ya base entry-nya ada di 3440, 3280. Oke, ini adalah base entry-nya. Jadi kalau dikasih koreksi di sana mau entry silakan. SDMU ini SDMU mainan koko ya. Jadi Anda tinggal pantau aja pergerakannya gimana. Ya secara teknikal to be honest ya bagus sih, karena dia breakout di 100 ya. Cuman karena range pergerakannya lebar, maka salah entry bisa cukup fatal. Karena range pergerakannya lebar. Jadi batas bawah batas atasnya bisa 10 sampai 20%. Sehingga kalau kita salah entry, let's say kita entry di pucuk-pucuk kayak gini agak cukup riskan. Ya, but overall secara teknikal peluang untuk digorengnya masih besar. Ya tinggal kita atur posisinya aja. Nyangkut di dewa. Loh, kok nyangkut? Padahal kita kemarin profit 20% ya menu sore ya. Lalu kalau Anda ingat GZCO menu kawal TS kita juga hari ini TP3 di 200. Ya kalau nyangkut di dewa oh mungkin kemarin beli di 79 gitu ya, lalu nyangkut di 67. Wah, itu sih lumayan sakit. Menurut saya ini hal yang wajar kalau ARB karena naiknya cukup signifikan. Balik lagi nggak semua emiten yang bangkit dari 50 itu bisa langsung ke 100. Ya, banyak yang butuh proses. Kalau kita contoh BP, after dia bangun berkali-kali butuh 6 bulan lebih baru bisa digas ke 100. Jadi nggak semua segampang itu. Nah untuk Dewa sendiri ya kita coba pakai Fibonacci retrace ya, dimana base ini udah masuk area base buy 65 sampai 68. Jadi ya kalau Anda mau buy serok itu bisa di. Secara teknikal ini masih uptrend. Ya uptrend pendek secara teknikal, bahkan kalau dia correction ke 60 pun ini masih uptrend. Ya mungkin batas di 60 menurut saya ya. Jadi harusnya sih kalau mau coba ya besok kan ARB sekali lagi berarti di sekitar 63. Nah mungkin bisa cicil di 63 tuh. Ya bisa cicil di 63. Harusnya sih nggak ARB, cuman ya harus lihat apa namanya broker summary-nya nanti. Ya. Lalu nextnya film masih bergerak dalam tren ya masih bergerak dalam tren. Ya ini channel nih ya, dia masih bergerak dalam channelnya, kurang lebih masih bergerak dalam channelnya. Cuman kalau dia gagal, ini kan sempat false break ya, ini yang dinamakan false break ya, bukan gak mungkin dia akan arah bawah gitu ya, akan uji apa namanya dia punya batas bawah trend line, atau ya kurang lebih kalau mau kita tarik garis mungkin di sekitar 980-an hingga 1000
ya angka psikologis. Jadi kalau mau tunggu mungkin bisa tunggu di sana, dan harusnya mungkin kalau dia manut dengan technical dia akan membal ketika nyentuh area sini. Oke. Lalu TAPG ini emiten CPO gerak ya. CPO-nya tadi naik 1 sampai 2%. Cuma ini ke trigger sama GZCO gitu ya. Untuk TAPG kalau memang CPO-nya gerak ya dan still lanjut. Ingat ya, ini gara-gara GZCO, dan saya rasa GZCO memang punya story tersendiri terlepas dari dia sektor CPO. Jadi kalau asumsi memang bisa nge-trigger, ini pas banget membal di 650 670. Saya rasa ya bisa jadi titik balik momentum untuk dia technical rebound, karena berkali-kali nyentuh area sini nggak lama balik rebound. Ya ini area yang cukup kuat ya, di sekitar 650 670. Bisa diperhatikan ya, kalau CPO masih lanjut bisa diperhatikan. Lalu ESA koreksi cukup sehat, masih di atas garis merah. Cuman mungkin banyak yang juga nanya ke saya, Om pasang trailing stopnya di berapa? Trailing stop ketat di 1280. Ya karena kalau dia buat jebol 1280, dia buat low baru, ya saya rasa sih udah kurang bagus. Jangka pendek nggak bagus, jangka panjang ya overall dia masih strong uptrend. Cuman karena kenaikannya terlalu signifikan, bukan nggak mungkin turunnya pun juga bisa signifikan. Ya bukan nggak mungkin, kadang dia uji ke Bollinger Tengah, which is itu di 1000 sampai 1100. Jadi ya harus diperhatikan. Makanya kalau beli di harga atas, resiko koreksinya cukup tinggi. Tapi kalau bandara masih kuat, ya dia nggak akan dibiarin close di bawah garis merah. Ya dia pasti akan cuma nyentuh, habis itu ditarik. Itu ciri-ciri bandara yang kuat. Oke. Dewa kemarin apakah sudah di ujung? Untuk jangka pendek iya. Ya mungkin dia akan buat konsol lagi baru untuk naik lagi. PBID saham agak repo, tapi kemarin breakoutnya di 1712. Yang harus jadi concern likuiditasnya ya. Kan likuiditasnya juga kecil. So saya rasa kalau Anda mau maintain ya 1700 ya. Di sekitar 1700 ini adalah batas cut loss Anda for swing. Jadi asal dia nggak balik ke 1700, perlahan harusnya minimal ke arah sini. Ya jauhnya di 1840-an ya sampai 1900 lah. Ya kurang lebih. Next targetnya capnya di sini. Ya tinggal batas di 1700, Anda atur aja lah. Bima, saya nggak tahu Bima tiba-tiba arah ya. Dia sesi 2. Dia sesi 2 apa namanya breakout gitu ya. Sesi 2 dia breakout langsung arah. Saya sih nggak pantau sih karena cepat banget nih. Ya untuk Bima cepat banget. Ya mungkin bisa pantau untuk copet lah. Ya bisa pantau untuk copet perdagangan besok. Goto skip no comment. MPPA closingannya ditarik ya. Berarti dia belum mau breakout nih. Ya kalau dia belum mau breakout, bukan nggak mungkin bisa rebound. Ya rebound pendek ke 380 400. Ya jadi ini masih jadi concern ya. 350 360 masih jadi area support yang cukup kuat. Java momentum belum ada. Kalau jebol 1600 ke bawah bakal kembali sideways di 1550 1600. Ya dia akan kembali uji support. Dan kalau ini terus terjadi karena cepinnya juga buat low baru ya, bukan nggak mungkin ini bisa jebol breakdown. Jadi ya agak hati-hati aja. Cuman kalau dia masih kuat di atas support 1540 1550 ya masih bisa membal. Becap hari ini correction karena IATA. Karena seperti saya bilang yang ngegerakin IATA. Ya Becap cuman ngekor gitu ya. Dan sayangnya closingnya dia balik ke bawah 290. Ya agak kurang bagus sebenarnya. Cuman secara support itu di 270 masih ya. Jadi asal dia nggak jebol di 270 itu masih bagus untuk Becap. Cuman kalau mau kita tarik garis, ini udah agak ngeri ya. Dia punya trendline dan ya ini double bottom. Double top. Double top nggak harus selalu presisi ya. Yang penting ada support, ada atau trendline. Ya dia buat double top. Nah ini yang agak diperhatikan. Jadi kalau jebol 270 sih hati-hati. IATA secara teknikal masih oke ya. Mungkin bukan nggak mungkin dia akan uji main di 230 250. Psikologis, angka-angka psikologis. Jadi ya mungkin ARB sekali lagi bisa dipantau. Asal kuat di atas 230 240 masih bagus. Medco skip belum ada momen ya. Jebol EMA 200 kuas sering testing EMA 50 potensi relika.
Kalau gorengan ya mungkin bisa dipantau karena gini, kuas setelah beberapa waktu dia buat support. Yang kita tahu supportnya di 68 sampai 70. Ya jadi trading plan-nya gimana? Anda beli mungkin di 7274 gitu ya, stop loss di 68. TP ya mungkin suka-suka lah. Minimal dia harus bisa breakout di sini. Ya di 77 baru mungkin bisa lanjut. Gitu ya. Lalu nextnya BRMS still good, closingannya bagus. Ya, masih di atas EMA 13, masih sesuai analisa, dia masih nurut. Ya, mungkin masih arah ke atas. Karena mau bagaimana grup Bakri juga masih cukup kuat. Ya, lalu nextnya auto. Untuk auto setelah dia breakout di 1120 1130, ya dia mungkin lagi uji support ya. Kuncinya sih asal dia mungkin bertahan di atas 1120, saya rasa masih bagus. Karena dia udah buat high baru nih, dia buat higher low juga, dia breakout, dia punya trend line-nya yang mana dari kemarin dia sempat downtrend. Ya saya rasa ini masih menarik ya asal dia di atas 1120. Oke, lalu nextnya ada Bufich, closing di bawah EMA 200. Ya nanti kita cek dulu besok, kalau besok dia balik berarti dia false break. Tapi kalau besok juga nggak bisa balik ke 168 170 ke atas, mungkin bisa cicil lepas dulu. Anda bisa antri di 160 ke bawah. Oke, lalu satu orang satu aja ya. Pegas, no comment. Arahnya sideways besar, jangka pendek downtrend karena buat low baru beberapa candle. EMA 200 ada di 1300. 1300 kita tahu nih angka cukup sakral, yang mana kalau jebol kalau jebol agak kurang bagus. Ya dengan momentum sekarang saya rasa masih belum ada momennya ya untuk Pegas. Aces breakout ya, cuman secara tren masih downtrend. Nah, perlu Anda ketahui di sini ada resist di sekitar 1200 1240 1250 lah. Nah, bukan nggak mungkin dia akan DCB karena kan dia after breakout. Ya after breakdown dia uji support nih. Ya kalau dia nggak kuat ke bawah lagi. Jadi kuncinya di 1200-an ya. Kalau nggak kuat, Anda bisa TP dulu bagi yang sudah ada posisi. Yang baru mau beli di 1200 hati-hati. Takutnya karena trennya masih downtrend, tren besarnya, jadi takutnya akan terjadi rejection. Oke. Nextnya saya percepat ya. Suara saya udah mau habis juga nih. ILS balik di atas, pokoknya kunci 300 ya. Dari dulu saya selalu bilang ILS tuh 290 300. Nah, pokoknya di atas angka ini mungkin bisa pantau untuk copet-copet pendek ya, untuk ILS atau enggak untuk ILS maksudnya. Ya, CSIS ini gorengan hari ini dia breakout di 93. Menarik sih ya kalau dia breakout di 9390 ya, bukan nggak mungkin dia akan uji 100-an. Ini ada EMA 200 sebagai resist. Ya ini bisa dipantau lah untuk copet. Cuman hati-hati ya kalau besok nyentuh area 100 nggak kuat, bisa buang dulu. Karena takutnya dia kena rejection, karena area 100 ini resisten yang cukup powerful juga. Ya mungkin dengan kondisi market seperti ini bisa selingan lirik-lirik gorengan ya, karena gorengan jadi alternatif. Kalau CPO masih kepentok di resist squad 1500. Lalu CPRO belum ada momen. Ya, belum ada momen untuk CPRO. Ya, ini baru technical rebound pendek aja. Untuk Pakuan overall masih sideways, ya masih konsolidasi di sekitar 520 mungkin ya, 515 sampai 490. Ini masih konsolidasi Pakuan ya. Mungkin Anda bisa buy on breakout di 530 aja kali kalau mau coba. Ya, overall masih sideways. IPTV Om, ada apa dengan grup HT beberapa hari di bawah nyelam? Ya karena nggak ada momen. Ini dari awal digoreng karena ya beberapa grupnya gerak, terutama kemarin Becap, lalu disusul IATA. Tapi seperti saya bilang ya, nggak ada momen untuk yang lain. Karena kenapa IATA naik? Karena dia energy investment. Dia udah memposisikan perusahaannya berfokus terhadap investasi ke perusahaan-perusahaan di bidang energi. Makanya dapat katalis, ya dapat momentum lah dari sektoralnya. Nah sedangkan yang lain belum ada momen. Friend, gimana target ke berapa? Kalau dia sustain di atas 80, ya kalau dia sustain di atas 80 maka target 90 ya, for swing. Atau minimal 88 lah, dia breakout di 88 dulu.
Aduh, saya percepat ya. SMGR skip. Ini udah jebol-jebol ya. Dia buat low baru. Dari awal saya dari dulu udah bilang ini super downtrend. Jadi Anda cuma bisa main tektok aja. Ya, bypass di support, lalu dia rebound ke resist, TP. Ya, habis itu lepas. Sementara sih lepas, cuman dia ada di support. Ya nggak tahu lah, kalau dia kuat di atas 6150 mungkin bisa rebound. Ya mungkin mentok ke 65, 67. Ya, cuman kalau nggak kuat jebol, lanjut turun lagi. Hitungin harga semestinya BJBR. Wah, ini saya skip ya, nanti di grup aja ya. Dia udah bagi dividen ya. Ya intinya misalnya dia bagi dividen 10%, maka kurang lebih dia akan turun sebesar 10%. Gitu. Bisa naik selisih 1% ke atas, bisa selisih 1% ke bawah. Contoh, bisa jadi turunnya cuma 9%, bisa jadi turunnya lebih dari 10%, bisa 11, bisa 12. Gitu ya. Lalu nextnya, asing atau bandar tahu suatu saham bakal naik, mereka tahu dari mana? Ya namanya juga orang punya duit ya, pasti mereka punya power, punya koneksi dan lain sebagainya. Cuman jangan salah, bahkan asing-asing yang besar pun kalau kondisi-kondisi yang mendadak, ya kayak misalnya saya flashback waktu Maret 2020 terkait COVID perdana kali, itu asing cut loss gila-gilaan di bank. Mereka pun taunya ketika Bapak Presiden mengumumkan, saya ingat banget di sesi 1 jam 10, jam 11 diumumin, asingnya buang semua setelah pengumuman. Kayak gitu. Padahal sebelumnya masih jual beli, tapi ketika berita keluar baru lepas. Jadi sebenarnya kalau anggapan asing atau bandar pasti dapat informasi, enggak juga. Cuman kalau ditanya apakah berkemungkinan punya informasi lebih dahulu, mungkin. Tapi apakah selalu? Enggak. Ya, jadi jangan selalu mendewakan asing juga. Karena kalau Anda lihat asing atau bandar banyak juga yang cut loss gitu ya. Kalau Anda buka broker summary itu kelihatan semua. The Geek masih oke, Bandarmologi masih oke. Ini juga kawalan kita dari 170 ya, 175 menu sore. Udah capai TP2 di 200. Still good. Ya dia jebol balik ke 190, 190 jadi trailing stop. Ya saya rasa kalau dia masih kuat di atas 190, ini masih ditarik sih. Ya karena dia baru breakout, dia punya major trend juga. Ya let's see lah di 190, kalau kuat lanjut. Java enaknya masuk di berapa? Di bawah 1600. Breeze skip. Ya Breeze skip. Pegas sudah, buka sudah. ASLC skip. Dia buat low baru. Harusnya tuh Anda cut loss dari sini. Ya jadi emiten-emiten yang sudah buat all time low, apalagi baru IPO, ya udah lepas dulu. Suka nggak suka, perusahaannya sebagus apapun, better lepas dulu. Ya nanti kalau kita tahu emitennya bagus, kita tunggu di harga yang lebih bawah, kita serong. Ya jadi harus Anda lepas di 240 harusnya. Cuman mungkin karena turunnya udah signifikan, ya mungkin bisa ada pantulan ya. Bisa ada pantulan-pantulan pendek sih kalau Anda mau. Ya bisa dipantau karena 200 itu psikologis. Jadi bukankah mungkin ada potensi dia technical rebound. Oke. Lalu aduh, mohon maaf ya ini suaranya. IPCC hari ini ARB. Coba kita lihat ya. Berarti dia false break. Ya, cuman let's see lah ya. Hari ini dia ARB ada volume ya. Berarti dia false break di 540 550 ya. Berarti bisa dikatakan dia false break. Nah, ketika dia false break, apa yang terjadi? Ya dia akan kembali sideways. Ya, untuk IPCC akan kembali sideways. Kemarin kalau nggak salah dia naik karena isu dividen. Ya mungkin nanti menjelang dividen bisa dikerek lagi. Lalu DMMX 2 kali hampir ARB, kunci di 1600, jebol bye-bye, akan lanjut turun lagi. Ya kalau masih coba kuat dia bisa jadi double bottom ya kalau kuat di atas 1600. Terakhir Arto overall masih downtrend. Paling kalau rebound pendek ke 1400. Sorry di 14.000 ya kalau dia rebound pendek. Oke. Jadi kurang lebih itu aja sih. Ya kurang lebih itu aja sih ya. Tinggal kita pintar-pintar aja cari emiten yang lagi ongoing. Ya memang harus dilihat pada saat live market sih. Kayak GZCO itu kan tiba-tiba digoreng, lalu ke trigger beberapa teman-teman di sektor res. Dan suka nggak suka kalau trading ya harus luangin waktu.
ya harus luangin waktu. Kalau mau dapat hasil maksimal ya harus luangin waktu di pasar. Kayak gitu ya. Dan saya rasa cukup. So thank you. Mohon maaf ya nih agak nggak enak banget suaranya. Saya pun juga ngomong udah nggak enak banget, pilek, batuk, radang dan sebagainya. Jadi saya rasa cukup. So thank you teman-teman semua. Good luck untuk perdagangan besok. Salam Trader Academy. Be silent, be patient, be cuan.